Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalviana Kiraanis Rahman dengan NPM 182151088 yang akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran matematika. Di sini ada 3 poin penting yang dibahas. Yang pertama adalah pengertian secara keseluruhannya. Yang kedua yaitu jenis media berbasis lingkungan, dan yang ketiga pemahaman konsep matematika. Oke, di sini kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran matematika. Ada 3 poin penting yang akan dibahas, yaitu mengenai pengertian, jenis media berbasis lingkungan, dan juga peningkatan pemahaman siswa. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian. Ada pengertian belajar matematika, pengertian belajar matematika, dan juga pengertian pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Syekh Muhyiddin menyebutkan bahwa seorang ahli psikolog bernama Wittig dalam bukunya Psychology of Learning mendefinisikan belajar sebagai any relatively permanent change in an organism behavioral repertoire that occurs as a result of experience, yang artinya belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Secara psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan belajar sebagai berikut. Menurut Gaju, belajar adalah perubahan disposisi kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. Yang kedua, menurut Travers, yaitu belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Lalu menurut Cronbach, belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Harold Spears, dengan belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar, dan mengikuti arahan tertentu. Menurut George, belajar adalah perubahan performansi sebagai hasil latihan. Dan menurut Morgan, belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut terkait dengan pengertian belajar, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, serta penyesuaian diri. Terlebih lagi dalam mempelajari matematika yang struktur ilmunya berjenjang dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Selanjutnya, pengertian dari matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matein atau matenan, artinya mempelajari. Ada hubungannya dengan kata Sanskerta, meda atau widya, yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelijensi. Pengertian matematika tidak didefinisikan secara mudah dan tepat mengingat ada banyak fungsi dan peranan matematika terhadap bidang studi lain. Beberapa definisi tentang matematika yaitu: matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi. Matematika adalah ilmu tentang keluasan alat pengukuran dan letak. Lalu, matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-hubungannya. Matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis. Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan pada observasi induktif,
tetapi diterima generalisasi yang didasarkan pada pembuktian secara deduktif. Lalu matematika ada ilmu tentang struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, akhirnya ke dalil atau teorema. Lalu matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Karso menyebutkan bahwa Rus Effendi mengungkapkan beberapa pendapat tentang matematika, seperti menurut Jansen dan Lissing bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai arti dan pada bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat atau teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan pada unsur yang tidak didefinisikan. Terdapat pada keterutan dan keharmonisannya. Menurut Reis, matematika adalah telahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Sedangkan menurut Kline, matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi keberadaannya untuk membantu manusia memahami, menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Berdasarkan pernyataan dari ahli matematika di atas, dapat dikatakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur dan hubungannya, diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Selanjutnya, pengertian mengenai belajar matematika. Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang belajar matematika. Berikut merupakan definisi belajar matematika menurut beberapa ahli. Menurut J. Brunner, belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Menurut Robert Kane, belajar matematika harus didasarkan kepada pandangan bahwa tahap belajar yang lebih tinggi berdasarkan atas tahap belajar yang lebih rendah. Lalu menurut Goldin, tahun 1992, matematika ditemukan dan dibangun oleh manusia, sehingga dalam pembelajaran matematika harus lebih dibangun oleh siswa daripada ditanamkan oleh guru. Pembelajaran matematika menjadi lebih aktif bila guru membantu siswa menemukan dan memecahkan masalah dengan menerapkan pembelajaran yang bermakna. Lalu menurut Z. P. Diniz berpendapat bahwa setiap konsep atau prinsip matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama disajikan kepada siswa dalam bentuk yang konkret. Lalu menurut Havel van Huizen tahun 1998 dan Verhavel de Korte tahun 1977, pendidikan matematika seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali matematika dengan berbuat matematika. Pembelajaran matematika harus mampu memberi siswa situasi masalah yang dapat dibayangkan atau mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Lebih lanjut, mereka memiliki masalah di dunia nyata yang siswa tergantung pada pengetahuan yang dimiliki siswa tentang dunia nyata tersebut. Lalu menurut Kolb tahun 1949, mendefinisikan belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa, yang bermaksud menekankan bahwa dalam belajar siswa harus diberi kesempatan seluas-luasnya mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang dipelajari, dan siswa harus didorong untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih tinggi dari sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar matematika adalah belajar tentang rangkaian-rangkaian pengertian atau konsep dan rangkaian pertanyaan-pertanyaan, yaitu sifat, teorema, dalil, dan prinsip untuk mengungkapkan tentang pengertian dan pernyataan yang diciptakan lambang-lambang, nama-nama, istilah, dan perjanjian-perjanjian atau fakta. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah pengertian dari pembelajaran matematika.
Kata pembelajaran bisa dikatakan diambil dari kata instruction, yang berarti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam pembelajaran, segala kegiatan berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Ada interaksi siswa yang tidak dibatasi oleh kehadiran guru secara fisik lahiriah. Akan tetapi, siswa dapat berinteraksi dan belajar melalui media cetak, elektronik, media kaca, dan televisi, serta radio. Dalam suatu definisi pembelajaran dikatakan upaya untuk siswa dalam bentuk kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode dan strategi yang optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pada pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah suatu proses interaktif peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada 5 komponen pembelajaran, yaitu interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, tingkat perkembangan intelektual peserta didik, prinsip dan teori belajar, keterlibatan aktif peserta didik, keterkaitan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, dan pengembangan dan pemahaman penalaran matematis. Pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika dengan melibatkan partisipasi aktif di peserta didik di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang akan kita bahas adalah pengertian media pembelajaran, manfaat dan tujuan media pembelajaran, pengertian lingkungan, manfaat lingkungan, jenis dan taktik media berbasis lingkungan, serta teknik dan prosedur pemanfaatan lingkungan. Yang pertama, media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maka umumnya media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Dalam bidang pendidikan, Association for Educational Communication and Technology atau AECT tahun 1984 mendefinisikan media adalah segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Pengertian ini adalah pengertian yang sangat umum. Kata segala bentuk memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan media tidak terbatas pada jenis media tertentu saja. Kata segala bentuk ini mengisyaratkan bahwa apapun yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau memperjelas suatu pesan dapat disebut dengan media. Media dibagi dalam 2 kategori, yaitu alat bantu pengajaran dan media pembelajaran. Alat bantu pengajaran didefinisikan sebagai perlengkapan atau alat yang digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Sedangkan media untuk pembelajaran, Anderson menyebutnya sebagai perantara yang memungkinkan terjadinya interaksi antara kata seseorang pengembang mata pelajaran dengan siswa atau sasaran. Kata interaksi dalam hal ini adalah terjadinya suatu proses belajar ketika siswa menggunakan suatu media. Misalnya pada saat menonton program televisi pembelajaran, atau pada saat siswa menggunakan program komputer dan sebagainya. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses pembelajaran pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang sangat dipergunakan untuk merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat media pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran partisipatif andragogis, maka media pembelajaran yang digunakan hendaknya mengikuti alur atau siklus belajar berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, dalam pembelajaran partisipatif, penggunaan media pembelajaran tersebut di atas pada umumnya digunakan untuk yang pertama, membantu mempermudah dan menstimulasi para peserta pembelajaran untuk melakukan pembahasan dan diskusi dan tidak bersifat instruksional. Lalu membantu dan menstimulasi proses pengungkapan pengalaman, pengungkapan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu membantu menimbulkan proses mengalami untuk dapat diungkapkan sebagai bahan diskusi lebih jauh. Membantu peserta pembelajaran untuk memperkuat dan memperteguh hasil-hasil pembahasan atau hasil-hasil diskusi yang telah dilakukan oleh peserta itu sendiri. Lalu tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang pertama, yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Keempat, mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan kelima, memberikan motivasi belajar pada siswa. Selanjutnya, yang kita akan membahas mengenai lingkungan. Lingkungan merupakan kesatuan beruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik, abiotik, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar atau di sekeliling peserta didik seperti makhluk hidup, benda mati, dan budaya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran secara lebih optimal. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari lingkungan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Seperti lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari peserta didik, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh 4 dinding kelas, dan kebenarannya lebih akurat. Lalu, kegiatan belajar dilakukan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan menumbuhkan antusiasme peserta didik untuk lebih giat belajar. Belajar akan lebih bermakna, sebab peserta didik dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, aktivitas peserta didik akan lebih meningkat dengan menggunakan multi metode seperti proses mengamati, bertanya, membuktikan sesuatu, dan menguji fakta. Yang kelima, dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, dapat dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi pada peserta didik, seperti cinta akan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dan teknik media berbasis lingkungan. Lingkungan yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah adalah semua jenis lingkungan yang sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai, serta bahan ajar yang akan disampaikan pada peserta didik. Jenis lingkungan tersebut biasanya berupa lingkungan sosial maupun lingkungan alam atau lingkungan fisik. Lingkungan sosial sangat tepat digunakan untuk mempelajari
ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Sedangkan lingkungan alam sangat cocok untuk digunakan untuk mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam. Dengan mempelajari alam ataupun sosial dari lingkungan ini diharapkan peserta didik dapat lebih memahami bahan ajar. Lebih dari itu, dapat menumbuhkan kesadaran cinta alam dan juga turut berpartisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Dengan begitu, maka lingkungan ini dapat berfungsi untuk memperkaya bahan ajar, memperjelas konsep dan prinsip yang dipelajari, dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar peserta didik. Lalu ada jenis media berbasis lingkungan. Berbagai benda yang terdapat di lingkungan kita dapat dikategorikan ke dalam jenis sumber belajar yang dimanfaatkan. Dibanding dengan jenis sumber belajar yang dirancang, jenis sumber belajar yang dimanfaatkan ini jumlah dan macamnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan setiap guru mampu mendaya gunakan sumber belajar yang ada di lingkungan ini. Sebagai guru, kita dapat memilih berbagai benda yang terdapat di lingkungan untuk kita jadikan media dan sumber belajar bagi siswa di sekolah. Bentuk dan jenis lingkungan ini bermacam-macam, misalnya taman sekolah, sawah, hutan, pabrik, lahan pertanian, gunung, danau, peninggalan sejarah, museum, dan sebagainya. Media di lingkungan juga bisa berupa benda-benda sederhana yang dapat dibawa ke ruang kelas, misalnya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, peralatan rumah tangga, hasil kerajinan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Semua benda itu dapat kita kumpulkan dari sekitar kita dan dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Benda-benda tersebut dapat kita peroleh dengan mudah di lingkungan kita sehari-hari. Jika mungkin, guru dapat menugaskan para siswa untuk mengumpulkan benda-benda tertentu sebagai sumber belajar untuk topik tertentu. Lalu, teknik menggunakan lingkungan. Pada dasarnya, terdapat dua teknik pemanfaatan lingkungan, yaitu membawa kelas ke dalam lingkungan yang akan dipelajari, atau membawa kondisi lingkungan itu ke dalam kelas. Teknik yang dapat kita lakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan karya wisata atau field trip, yaitu mengunjungi lingkungan yang dijadikan objek studi tertentu sebagai bagian integral dari pelaksanaan kurikulum. Misalnya mengunjungi Candi Borobudur di Kota Magelang. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan perkemahan atau school camping. Dengan kegiatan ini, para peserta didik dapat lebih menghayati bagaimana keadaan alam, seperti suhu udaranya, iklim, suasana, ataupun mengenal masyarakat di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, melakukan kegiatan survei, yaitu mengunjungi objek tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran, misalnya untuk mempelajari kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah. Lalu yang keempat, para peserta didik melakukan praktik kerja pada tempat-tempat pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jenis-jenis pekerjaan dipilih yang sesuai dengan dan terjangkau oleh peserta didik, misalnya membuat penyaman, beternak ikan, dan berjualan. Praktik kerja ini dilakukan apabila menginginkan peserta didik memperoleh keterampilan atau percakapan praktis yang bermanfaat bagi dirinya apabila setelah menamatkan pendidikan di sekolah tidak bisa melanjutkan studi ke sekolah yang jauh lebih tinggi jenjangnya. Lalu, melakukan suatu proyek pelayanan kepada masyarakat atau social service, misalnya membantu dalam hal kebersihan lingkungan, kerja bakti, pembuatan jalan desa atau gang. Manfaatnya bagi peserta didik dapat menumbuhkan rasa peduli akan lingkungan sekitar. Mereka akan memiliki pengalaman yang berharga, dapat turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi lingkungannya. Kemudian, kita akan membahas mengenai prosedur pemanfaatan lingkungan. Ada 3 langkah yang dapat ditempuh untuk menggunakan lingkungan ini, yaitu yang pertama, perencanaan.
menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Tujuan ini dirumuskan secara spesifik dan operasional untuk memudahkan dalam penilaian hasil belajar. Yang kedua, menentukan objek yang akan dipelajari atau dikunjungi, memperhatikan keterkaitannya dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran dan kemudahan dalam menggunakan lingkungan, seperti jaraknya tidak terlalu jauh, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, biayanya murah, keamanannya terjamin, dan tersedianya sumber pelajaran yang bisa dipelajari. Kemudian merumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan yang harus dilakukan secara didik selama mempelajari lingkungan, seperti mencatat apa yang terjadi, mengamati suatu proses, melakukan wawancara, membuat sketsa, dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis seperti tata tertib kegiatan yang harus dipatuhi setiap peserta didik, perizinan mengadakan kegiatan, kelengkapan yang harus dibawa, dan instrumen yang akan digunakan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan yaitu melakukan berbagai kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila kegiatan yang dilakukan itu adalah karya wisata atau survei ke objek tertentu, kegiatan biasanya diawali dengan penjelasan para petugas mengenai objek yang akan dikunjungi. Dalam hal ini, para peserta didik bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencatat informasi yang dianggap penting sesuai dengan instrumen yang telah disediakan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tindak lanjut atau follow up. Langkah ini berupa kegiatan belajar di dalam kelas untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari lingkungannya. Setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasilnya di depan kelas. Kelompok lainnya mendengarkan dan memberikan tanggapan seperlunya. Pada akhirnya, sebagai guru diminta untuk dapat memberikan penjelasan dan pada pembahasan akhir dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu juga dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan dan hasil yang telah dicapai masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik pemanfaatan lingkungan. Apabila kita ingin mencapai suatu kompetensi pembelajaran dengan baik, maka tidak ada cara yang dianggap bagus selain memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Melalui pengalaman nyata tersebut, siswa dapat bersentuhan langsung dengan substansi yang dipelajarinya. Peristiwa seperti ini hanya dapat diperoleh melalui pemanfaatan lingkungan secara optimal. Fokus rancangan pemanfaatannya di pembelajaran berbasis lingkungan untuk mencapai pemahaman siswa dan kompetensi belajar. Yang pertama yaitu menyusun rancangan program pembelajaran atau RPP yang berorientasi pada pemanfaatan media pembelajaran berbasis lingkungan. Lalu mengidentifikasi media berbasis lingkungan. Ketiga, membuat rancangan kegiatan siswa. Keempat, selama kegiatan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kelima, untuk mengetahui kelemahan siswa, guru memberikan beberapa pertanyaan. Media-media yang terdapat di lingkungan sekitar ada yang berupa benda-benda atau peristiwa yang langsung dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar. Selain itu, ada pula benda-benda tertentu yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum dapat kita pergunakan dalam pembelajaran. Media yang perlu kita buat itu biasanya berupa alat peraga sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di lingkungan. Jika kita harus membuat media belajar semacam itu, maka ada beberapa prinsip pembuatan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, media harus dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsi penggunaannya. 2. Dapat membantu memberikan pemahaman terhadap suatu konsep tertentu, terutama konsep yang abstrak. Lalu yang ketiga, dapat mendorong kreativitas siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi menemukan sendiri. Keempat, media yang dibuat harus mempertimbangkan faktor keamanan, tidak mengandung unsur yang berbahaya pada siswa maupun gurunya. Kelima, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Yang keenam, mengusahakan memenuhi unsur kebenaran substansial dan kemenarikan. Ketujuh, media belajar hendaknya mudah dipergunakan baik oleh guru maupun siswa.
Kedelapan, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat hendaknya dipilih agar mudah diperoleh di lingkungan sekitar dengan biaya yang cukup murah. Kesembilan, jenis media yang dibuat harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan sasaran peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peningkatan pemahaman siswa. Peningkatan pemahaman siswa. Kemampuan pemahaman matematis adalah suatu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami peserta didik. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa siswa kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar bahan yang disampaikan dipahami sepenuhnya oleh siswa. Lalu di sini ada pengertian pemahaman. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, mengerti benar akan atau tahu benar, pandai dan mengerti benar. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Lebih lanjut, Michener menyatakan bahwa pemahaman merupakan salah satu aspek dalam taksonomi Bloom. Pemahaman diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi bahan yang dipelajari. Untuk memahami satu objek secara mendalam, seseorang harus mengetahui yang pertama, objek itu sendiri, yang kedua, relasinya dengan objek lain harus sejenis, ketiga, relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, dan keempat, relasi dual dengan objek lainnya yang sejenis, dan yang kelima, relasi dengan objek dalam teori lainnya. Ada 3 macam pemahaman matematik, yaitu pengembangan atau translation, pemberian arti atau interpretation, dan pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation. Pemahaman translasi digunakan untuk menyampaikan informasi dengan bahasa dan bentuk yang lain dan menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi. Interpolasi digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan, tidak hanya dengan kata-kata dari frasa, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dan sebuah ide. Sedangkan ekstrapolasi mencakup estimasi dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran. Gambaran kondisi dari suatu informasi juga mencakup pembuatan kesimpulan dengan konsekuensi yang disesuaikan dengan informasi jenjang kognitif ketiga, yaitu penerapan atau application, yang menggunakan atau menerapkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi yang baru, berupa ide, teori, ataupun penunjuk teknis. Dalam mengklasifikasikan pemahaman atau comprehension ke dalam jenjang kognitif kedua, yaitu menggambarkan suatu pengertian, sehingga siswa diharapkan mampu memahami ide-ide matematika bila mereka dapat menggunakan beberapa kaidah yang relevan. Dalam tingkatan ini, siswa diharapkan mengetahui bagaimana berkomunikasi dan menggunakan idenya untuk berkomunikasi. Dalam pemahaman, tidak hanya sekedar memahami sebuah informasi, tetapi termasuk juga keobjektifan, sikap, dan makna yang terkandung dari sebuah informasi. Dengan kata lain, seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada di dalam pikirannya ke dalam bentuk lain yang lebih berarti. Ada beberapa jenis pemahaman menurut para ahli. Yang pertama ada Polya, yang membedakan 4 jenis pemahaman: pemahaman mekanikal, induktif, rasional, dan juga intuitif. Pemahaman mekanikal yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana. Kedua yaitu pemahaman induktif, atau dapat mencoba sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa. Lalu pemahaman rasional itu dapat membuktikan kebenaran sesuatu. Selanjutnya, pemahaman intuitif yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis secara analitik.
Lalu menurut Pollaczek yang membedakan kedua jenis pemahaman komputasional dan juga pemahaman fungsional. Pemahaman komputasional yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Sedangkan pemahaman fungsional dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. Lalu menurut Copeland yang membedakan dua jenis pemahaman, knowing dan knowing how to. Knowing yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakannya, sedangkan knowing how to yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin atau algoritmik. Lalu Scam. Menurut Scam yang membedakan dua jenis pemahaman yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental yaitu sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana, mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Lalu yang pemahaman relasional itu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemahaman konsep matematika. Hilbert dan Carpenter menyatakan pemahaman merupakan aspek yang fundamental dalam belajar dan setiap pembelajaran matematika. Seharusnya lebih memfokuskan untuk menanamkan konsep berdasarkan pemahaman. Pemahaman memudahkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan. Jika hanya memberikan keterampilan saja tanpa dipahami, akibatnya siswa akan mengalami kesulitan belajar materi selanjutnya, sehingga siswa akan menganggap matematika merupakan pembelajaran yang sulit. Pemahaman dalam pembelajaran matematika sudah seharusnya ditanamkan pada setiap siswa oleh guru sebagai pendidik, karena tanpa pemahaman siswa tidak bisa mengartikan prosedur, konsep ataupun proses matematika akan dimengerti dan dipahami bila siswa dalam pembelajaran terjadi kaitan antara informasi yang diterima dengan jaringan representasinya. Zulaiha mengatakan, hasil belajar yang dinilai dalam mata pelajaran matematika ada 3 aspek: pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah. Ketiga aspek tersebut bisa dinilai dengan menggunakan penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian proyek, maupun penilaian portofolio. Adapun ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, pemahaman konsep. Menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh dan non-contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan secara perlu dan secara cukup suatu konsep, menggunakan, memanfaatkan, dan memenuhi prosedur atau operasi tertentu, mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah. Lalu yang kedua, menyajikan penalaran dan komunikasi, dengan menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram, mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan dari argumen, menemukan pola dan sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi atau kesimpulan. Lalu pemecahan masalah, dengan menunjukkan pemecahan masalah atau pemahaman masalah, mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah, menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk, memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat, mengembangkan strategi pemecahan masalah, membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah yang tidak rutin. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai menyerapkan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berarti mengerti dengan tepat, sedangkan konsep berarti suatu rancangan. Sedangkan dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian. Jadi pemahaman konsep
adalah pengertian yang benar tentang rancangan atau ide abstrak. Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Departemen Pendidikan Nasional penilaian perkembangan anak didik dicantumkan dalam indikator dari kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika. Indikatornya adalah sebagai berikut: menyatakan ulang suatu konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh dan contoh dari konsep, menyajikan konsep lain dalam berbagai bentuk representasi matematika, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, menggunakan, memasukkan dan memilih prosedur atau proses tertentu, dan mengaplikasikan konsep. Berikut ini pengertian konsep menurut para ahli. Yang pertama ada ganya. Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan contoh. Lalu menurut Husserl, konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Lalu menurut Dahar, konsep adalah buah pikiran yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang. Dan menurut Einstein, konsep adalah substansi pengetahuan matematik dari beberapa pengertian di atas pengetahuan matematik. Nah, dari pengertian yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah mengerti benar akan konsep matematika yang sedang dipelajarinya. Pemahaman konsep dibagi menjadi dua bagian pemahaman, yaitu pemahaman instrumental dan juga pemahaman relasional. Pemahaman instrumental diartikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus dan perhitungan sederhana. Yang kedua, pemahaman relasional. Pemahaman relasional termasuk skema atau struktur yang dapat digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas dan sifat pemakaiannya lebih bermakna. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.